Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Fatika. Saat ini saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan saat ini saya mengajar di SMP PGRI 1 Karang. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membagikan video pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan pada kelas 8 dengan materi buku fiksi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ya, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keluasaan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat optimal, saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan bahan ajar, yaitu video pembelajaran, artikel, dan contoh buku fiksi. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan penilaian diagnostik kognitif dan penilaian non-kognitif. Penilaian ini dilakukan untuk memetakan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik belajarnya. Pada penilaian kognitif, untuk mengetahui tingkat pemahaman awal pada materi yang saya ajarkan, saya memberikan soal pilihan ganda melalui aplikasi Quizizz dan ditemukan dari 30 peserta didik, sebanyak 20 peserta didik memiliki pemahaman yang utuh, dan 5 peserta didik memiliki pemahaman sebagian, dan 5 peserta didik lainnya belum memahami materi yang saya ajarkan. Lalu, pada penilaian non-kognitif, saya memberikan link dari akupintar.id untuk mengetahui gaya belajar yang diminati masing-masing peserta didik. Dari penilaian tersebut, didapatkan hasil bahwa terdapat 5 peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, 15 peserta didik memiliki gaya belajar auditory, dan 10 peserta didik lainnya memiliki gaya belajar kinestetik. Hasil penilaian yang telah dilaksanakan saya gunakan untuk membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik, sehingga peserta didik akan menerima pembelajaran yang tepat sesuai dengan minat, kesiapan, dan profil belajar peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terdapat 3 strategi pembelajaran yang saya lakukan, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu visual dan auditory, saya menampilkan video pembelajaran terkait buku fiksi dan cerita fiksi yang saya buat. Lalu pada peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, saya mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi buku fiksi yang berada di perpustakaan sekolah. Kemudian, pada diferensiasi proses, kami melakukan ice breaking dan games pada aplikasi Quizizz. Lalu diferensiasi produk, peserta didik dapat menampilkan masing-masing produk yang telah dibuat. Lalu peserta didik dengan gaya belajar visual, mereka dapat membuat sampul buku fiksi melalui aplikasi Canva. Lalu pada peserta didik yang memiliki gaya belajar auditory, mereka dapat menampilkan presentasi terkait resensi yang telah dibuat mereka dalam sebuah PowerPoint. Dan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, mereka dapat menampilkan drama fiksi di depan kelas. Selengkapnya mari kita simak video pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas 8 dengan materi buku fiksi. Selamat menyaksikan! Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Oke, Rasya dipimpin doanya. Iya. Iya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, KPK kita belum percaya ke agama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Coba tengok kanan kirinya. Ada tidak teman yang tidak hadir? Siapa? Oh, Gibran. Gibran ya. Yeva juga. Kenapa Gibran dan Yeva nih? Sakit ya, sakit. Kita doakan semoga teman-teman yang hari ini tidak hadir karena sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Anak-anak Ibu yang Ibu cintai, pertemuan sebelumnya Bu Anis telah membahas mengenai apa? Buku fiksi. Ada yang masih ingat nggak buku fiksi itu apa? Apa buku fiksi A? Coba A pakai ini. Buku fiksi apa A?
Buku fiksi adalah buku yang berisi khayalan atau imajinasi penulis. Ya, baik. Sudah benar ya. Jadi buku fiksi itu apa? Buku yang berisi khayalan atau imajinasi. Oke, bagus semuanya. Berarti sudah paham apa itu buku fiksi. Nah, di dalam buku fiksi itu ada unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsur dalam buku fiksi? Ada yang mau jawab? Oke, Rasya ya. Yang pertama itu ada tema, Bu. Ya. Kedua itu ada latar waktu. Latar ada apa saja? Latar waktu, ada latar tempat, ada latar kejadian. Suasana. Oh, iya, ya, terus setelah latar, apa lagi? Ada peran. Ada karakter atau perwatakan ya, penokohan. Yang pertama, terus ya, perwatakan tuh meliputi protagonis, antagonis, sama tritagonis. Oke, bagus. Apa lagi? Yang selanjutnya itu ada gaya bahasa. Lalu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ada lagi selain gaya bahasa dan alur tadi, ada namanya sudut pandang. Bagus, ada sudut pandang. Lalu yang terakhir ada apa? Ada amanat. Oke, bagus. Rasya, beri tepuk tangan untuk Rasya. Dan ya, nampaknya kalian sudah mulai mengingat apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terhadap buku fiksi ini, Bu Anis akan memberikan penilaian berupa kuisis. Bu Anis akan kirimkan link, nanti kalian boleh memainkan kuisis, dan di sana nanti Bu Anis akan mengetahui seberapa mana pemahaman kalian mengenai buku fiksi. Setelah kalian mengerjakan kuisis, Bu Anis akan memberikan nilaian non-kognitif. Bu Anis tuh pengen tahu gaya belajar kalian tuh seperti apa. Gaya belajar auditory melalui pendengaran atau ceramah, gaya belajar visual melalui video-video atau gambar-gambar. Nah, atau gaya belajar kinestetik. Nah, kalian mudah memahami atau menyerap informasi ketika kalian tuh berada atau berbaur di lingkungan sekitar gitu. Nah, Bu Anis akan memberikan tes, kalian isi ya. Nanti mengisinya sesuai hati nurani aja ya, sesuai keinginan kalian aja. Jadi nanti ketika Bu Anis sudah mengetahui, kita akan membuat kelompok-kelompok belajar yang berdasarkan dengan ketiga gaya belajar tadi. Oke, baik. Di sini ya, kalian sudah menemukan kelompok belajar dengan gayanya masing-masing. Ada kelompok belajar dengan gaya belajar kinestetik, ada kelompok belajar dengan visual, ada kelompok belajar dengan auditory ya. Oke, untuk siswa yang gaya belajarnya kinestetik, kalian bisa untuk pergi ke perpustakaan dan mencari buku fiksi yang kalian minati. Lalu tulis identitas bukunya atau meresensi buku. Bagi teman-teman yang gaya belajarnya adalah gaya belajar visual, Ibu memberikan tugas kalian untuk membuat sampul ya, sampul komik atau sampul cerpen, novel gitu ya, dibuat di Canva. Nanti ketika sudah selesai boleh dikirimkan ke Bu Anis ya. Bebas kalian ingin membuat sampulnya seperti apa, tapi perhatikan penulisannya, terus pemilihan warnanya, gambar-gambarnya diperhatikan. Nah, jadi teman-teman untuk yang gaya belajarnya auditory ya, kalian bisa presentasi nanti. Kalian baca satu buah cerpen atau buku fiksi yang kalian minati. Kalian baca dengan baik identitas bukunya, lalu kelemahan dan kelebihan yang ada dalam bukunya, ya, bagaimana jalan ceritanya. Kemudian kalian presentasikan di depan kelas gitu. Nah, bagaimana semuanya? Tugasnya sudah selesai atau belum? Sudah ya. Siapa yang mau tampil duluan dari gaya belajar yang kinestetik, visual, atau auditory? Siapa yang mau dulu? Yang mau duluan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok auditory ingin mempresentasikan PowerPoint yang sudah kami bikin tentang bawang merah dan bawang putih. Ini termasuk cerpen ya, cerita pendek. Perkenalkan, nama saya Sumaya. Nama saya Meti Alzani. Nama saya Naila Fazar Aisyah. Nama saya Axel. Nama saya Afan Faizan. Saya akan membacakan identitas cerpen bawang merah dan bawang putih. Nama penulisnya MB Raminsyah AR. Penerbitnya Lingkar Media. Tahun penerbit 2015.
sub layer, duta ilmu, kategori, cerita anak, cover, soft cover, dimensi 14,5 kali 20 cm. Jumlah halaman 32 halaman, bahasa Indonesia. Selanjutnya unsur cerita akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Mutia. Sekian presentasi PowerPoint dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Jawaban dari kelompok kami yang bisa diambil adalah ketidakadilan dan kesetaraan, dampak dari sikap tamak dan iri hati, dan saling memaafkan. Sekian presentasi PowerPoint dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik, perkenalkan nama saya Rasya Faturumi sebagai narator. Saya Alvin Nova sebagai ayah kandung dari bawang putih. Saya Aya Sophia sebagai bawang putih. Saya Jian Putri Rahayu sebagai anak bawang merah. Saya Najwa sebagai ibu tiri bawang putih dan ibu kandung bawang merah. Kami akan menampilkan drama bawang putih dan bawang merah. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang asli, hiduplah seorang anak dan sepasang orang tuanya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Dia memiliki paras yang sangat cantik. Namun, Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun, suatu hari Ini ada makanan untuk Ayah. Ya, sama-sama dan terima kasih. Ya, sama-sama. Udah saya pamit dulu ya. Ya. Ayah, kenapa ibu meninggalkan kita terlalu cepat? Sabarlah, ini sudah ujian dari Tuhan. Kita harus menerimanya dan kamu juga harus sabar ya. Tapi nanti aku sendiri, Ayah. Sabarlah, masih ada ayahmu yang akan menjagamu untuk akhirnya. Oh iya, makasih ya. Sabar ya kamu. sekian dari kami, kelompok drama kinestetik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mempelajari mengenai buku fiksi, baik itu artiannya, lalu apalagi unsur-unsurnya. Ya, buku fiksi adalah buku apa? Ya, buku yang berisi mengenai imajinasi atau hayalan. Unsur-unsurnya ada apa saja? Apa dulu? Judul, lalu watak, lalu apa lagi? Tokoh dulu, lalu apa lagi? Alur, ada alur maju, alur mundur, campuran. Lalu ada apa lagi? Latar dulu, latarnya apa aja? Waktu, suasana, tempat. Lalu apa lagi? Gaya bahasa, lalu sudut pandang dulu, lalu terakhir amanat. Ya itu ya. Udah tidak? Udah ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya agar kita selamat sampai tujuan. Baik, doanya bisa dipimpin. Rasya, silakan. Bersiap. Mengakhiri pembelajaran hari ini, LKBK kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa saya. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang, hati-hati di jalan. Jangan lupa ya, besok kita berjumpa lagi. Ya, hati-hati. Ya, sama-sama. Nah, dengan gaya pembelajaran yang kalian minati, dengan gaya belajar audiotori. Kalau menurut saya sendiri, saya merasa sangat menyenangkan dan saya bisa memiliki hal yang baru dengan gaya belajar audiotori. Kalau saya sama sangat menyenangkan dan saya bisa belajar berbicara di depan teman-teman dengan audiotori. Oh iya, makasih banyak ya. Ya. Menurut saya di dalam pembelajaran visual ini saya bisa mengekspresikan diri saya di dalam gambar menggunakan Canva. Menurut saya juga sangat menyenangkan dengan pembelajaran visual ini karena saya bisa mengekspresikan diri saya juga lewat Canva dan saya bisa belajar hal-hal baru di Canva. Menurut saya pelajaran ini sangat seru karena dapat membuat saya bisa dalam menggunakan aplikasi Canva. Dengan gaya pembelajaran kinestetik, saya bisa membaca buku di perpustakaan bersama teman-teman saya. Saya juga mempunyai pengalaman untuk membuat drama bersama teman-teman saya. Dengan saya belajar menggunakan gaya belajar kinestetik, saya mendapatkan banyak hal-hal baru. Contohnya, saya jadi lebih bisa mengeksplor isi perpustakaan. Saya juga sependapat dengan teman saya. Saya sangat senang dengan gaya pembelajaran kinestetik. Saya juga bisa mendapatkan pengalaman baru dari gaya pembelajaran kinestetik.